Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin membuat Anda melihat cangkir teh di meja itu dengan cara sedikit berbeda. Saya ingin Anda membayangkan cahaya lampu remang, udara sedikit dingin, dan aroma hangat dari secangkir minuman. Kedengarannya menenangkan, bukan? Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika saya bilang ada kemungkinan apa yang Anda teguk setiap hari ini perlahan-lahan sedang membuat ginjal Anda menangis minta ampun? Saya serius. Jika Anda sedang nyaman bersandar, duduk di kursi kesayangan, atau bahkan berbaring di bungkus selimut, izinkan saya sedikit mengganggu rasa aman itu. Ada beberapa jenis teh yang, kalau diminum seperti air sehari-hari, bisa perlahan mengundang masalah besar. Dan masalah-masalah ini bukan soal sedikit maag atau pusing sesaat, melainkan risiko yang bisa membuat kondisi tubuh Anda memburuk diam-diam. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oh, dan tulis juga di kolom komentar Anda berada di kota mana dan jam berapa Anda menonton ini. Selalu menyenangkan membayangkan percakapan ini berlangsung di seluruh pelosok dunia secara bersamaan. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Beberapa dekade menjadi dokter membuat saya melihat pola yang muncul berulang. Pasien datang dengan keluhan misterius, lemas berkepanjangan, hasil pemeriksaan organ yang menunjukkan penurunan fungsi, dan seringkali sumbernya bukanlah kuman, bukan genetik, melainkan sesuatu yang mereka minum setiap hari. Ironisnya, mereka minum itu dengan keyakinan bahwa mereka sedang melakukan hal tepat untuk kesehatan mereka. Sebuah keyakinan yang diamini keluarga, teman, dan bahkan beberapa artikel kesehatan populer. Bayangkan ini, seorang pasien senior, Pak Rahmat, duduk di depan saya sambil tersenyum getir. Dok, saya pikir saya menjaga diri. Setiap hari saya minum teh herbal ini. Tak pernah lupa. Bahkan botol minum saya pun diisi dengan itu. Ternyata malah saya dikabari fungsi ginjal saya turun. Ada jeda sunyi di ruang periksa waktu itu. Saya tahu, ini bukan karena beliau malas berobat atau lalai menjaga pola makan. Ini karena beliau menerima saran tanpa verifikasi, dan saran itu ternyata bumerang. Di titik ini, saya sering berpikir tentang kebijaksanaan orang tua zaman dulu. Yang berlebihan selalu tak baik, meski itu madu. Nyatanya, minum teh tertentu setiap hari bagaikan memberi organ, kita kerja lembur tanpa gaji. Anda mungkin membayangkan hati dan ginjal Anda seperti mesin hebat yang bisa terus beroperasi 24/7. Tapi bahkan mesin pun butuh waktu istirahat dan perawatan. Bahkan, dalam salah satu diskusi akademis yang sempat saya ikuti, diskusi yang agak panas, sampai-sampai moderatornya tersenyum masam. Ada perdebatan tentang apakah teh herbal tertentu pantas direkomendasikan untuk konsumsi harian bagi lansia. Pandangan saya saat itu jelas, apapun yang punya efek farmakologis kuat, meski berasal dari tanaman tetap harus diperlakukan seperti obat, dan obat, seperti kita tahu, ada dosis dan jeda minumnya. Lucunya, beberapa murid saya dulu mengira saya terlalu hati-hati. Saya ingat mereka berkata, tapi kan herbal, dok, alami itu aman. Saya hanya menatap mereka dengan ekspresi, mari kita lihat 10 tahun lagi. Kini, sebagian dari mereka justru berkonsultasi pada saya mengenai pasien yang mengalami masalah akibat konsumsi teh herbal berlebihan. Siklus hidup memang punya cara lucu untuk mengajari kita pelajaran yang dulu kita abaikan. Bagian ini adalah pondasi dari seluruh percakapan kita nanti malam. Saya ingin Anda memahami, bukan berarti teh itu berbahaya secara mutlak, melainkan memahaminya sebagai sesuatu yang punya dua sisi. Sisi yang satu bisa sehat, sisi lainnya bisa merugikan, dan posisi Anda antara sehat atau rugi itu ditentukan oleh frekuensi
jumlah, serta kondisi tubuh Anda sendiri. Sekarang, mari kita mulai membongkar satu persatu. Saya akan mengajak Anda masuk ke kisah nyata pertama dengan detail yang mungkin akan membuat Anda memandang ulang isi teko di rumah. Keduanya, kisah dan ilmunya, akan membantu kita melihat bahwa minum banyak berarti sehat adalah salah satu miskonsepsi paling licin yang pernah ada. Saking licinnya, banyak orang tergelincir tanpa sadar. Sedikit humor untuk meringankan suasana. Kalau saja ginjal, kita bisa kirim pesan WhatsApp setiap kali mereka lelah. Notif ponsel kita mungkin tak akan pernah sepi. Sayang sekali, organ kita hanya berbicara lewat gejala, dan gejala itu sering datang terlambat. Dan tugas saya malam ini adalah memastikan Anda tak menunggu sampai pesan terlambat itu datang. Mari kita lanjut, karena kisah pertama ini akan memberi gambaran jelas betapa niat baik pun bisa membawa kita ke arah yang salah. Kisah ini dimulai dengan seorang pria paruh baya, sebut saja Pak Arif. Beliau datang ke klinik dengan keluhan terasa lemas setiap sore dan otot-ototnya seperti kehilangan tenaga. Awalnya, saya mengira ini efek samping dari pekerjaan beliau yang cukup menguras fisik. Namun, hasil laboratorium berkata lain. Fungsi ginjalnya turun hampir 30% dibandingkan pemeriksaan setahun lalu. Wajah beliau langsung berubah antara bingung dan khawatir. Saya mulai bertanya, "Pak, apa ada perubahan pola makan, obat baru, atau kebiasaan baru dalam 6 bulan terakhir?" Beliau berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau kebiasaan baru ya, saya minum rebusan ini, Dok. Kata saudara di kampung bagus untuk darah tinggi. Jadi saya isi botol minum dengan itu setiap hari. Air putih biasa jadi jarang saya minum." Rebusan itu ternyata adalah teh rambut jagung, corn silk tea, yang oleh banyak orang dianggap sebagai minuman ampuh untuk melancarkan buang air kecil dan menurunkan tekanan darah. Sekilas terdengar menyehatkan, bukan? Siapa yang tidak ingin tekanan darah lebih stabil dan cairan tubuh lebih lancar? Namun di balik manfaatnya, ada mekanisme yang sering dilupakan. Teh ini bekerja sebagai diuretik alami. Bayangkan ginjal Anda seperti filter air di rumah. Ketika aliran air dipaksa berjalan terlalu deras setiap hari, bukan hanya kotoran yang tersaring, tetapi mineral baik seperti kalium dan magnesium juga ikut terbawa. Padahal dua mineral ini adalah pemain utama dalam menjaga irama jantung dan kekuatan otot. Saya sering menggambarkannya pada pasien dengan analogi sederhana. Ini seperti tangki bahan bakar mobil yang bocor. Bukan cuma bahan bakarnya yang hilang, tapi minyak pelumas mesinnya juga ikut terbuang. Hasil akhirnya, mesin akan berderit, tersendat, bahkan macet. Dalam dunia medis, kita mengenal istilah hipokalemia untuk kadar kalium yang terlalu rendah dan hipomagnesemia untuk kekurangan magnesium. Keduanya dapat menyebabkan otot melemah, jantung berdebar tak beraturan, dan dalam kasus ekstrem bisa memicu kelumpuhan sementara. Dan ya, teh rambut jagung yang diminum seperti air sehari-hari berpotensi mempercepat terjadinya keadaan ini. Apa yang membuat situasi Pak Arif lebih kompleks adalah beliau sudah minum obat tekanan darah jenis diuretik. Jadi, efek pembuang air itu double dari obat dan dari teh. Seperti menekan pedal gas dan rem secara bersamaan. Tubuhnya kewalahan menyesuaikan. Kadang, kombinasi ini menyebabkan tekanan darah drop terlalu cepat tanpa tubuh sempat memberikan peringatan selain rasa pusing yang datang tiba-tiba. Saya teringat sebuah kejadian di ruang dosen ketika seorang kolega bertanya santai, "Herbal diuretik itu kan aman karena alami?" "Ya, saya hanya bisa menghela napas. Sifat alami tidak otomatis berarti aman Pukma, terutama jika zat tersebut memiliki efek farmakologis signifikan.
Bayangkan kalau saya mengajak Anda bermain perosotan setiap hari selama berjam-jam. Lama-lama sendi Anda protes, meskipun perosotan itu tidak tajam ataupun curam. Kembali ke cerita. Saya meminta Pak Arif menghentikan konsumsi teh rambut jagung seperti air dan kembali ke pola minum yang seimbang. 2 gelas air putih murni untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan jika ingin teh itu, maksimal 1 gelas setelah makan siang. Dalam 3 bulan, fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan dan keluhan lemahnya berkurang banyak. Namun beliau mengakui sesuatu yang menarik. Setelah berhenti minum terlalu banyak teh itu, tubuhnya terasa lebih ringan, bahkan saat naik tangga. Ada satu momen menggelitik ketika beliau berkata, "Saya pikir saya pintar. Dok, minum herbal dan hemat air putih. Ternyata saya pintar menjerumuskan diri sendiri." Kami berdua tertawa alih-alih larut dalam rasa bersalah. Karena pelajaran yang diambil jauh lebih berharga memahami dulu, baru mempraktikkan. Kisah seperti ini bukan 1 atau 2 kali saya temui. Dalam jurnal kedokteran, memang ada catatan kasus pasien yang mengalami penurunan elektrolit signifikan akibat konsumsi teh diuretik alami. Terutama jika bersamaan dengan obat-obatan. Disinilah pentingnya edukasi, karena informasi yang setengah benar justru berbahaya. Dan karena kita akan membongkar bahaya teh lainnya, inilah saat kita beralih ke jenis kedua, teh biji kediwul, atau yang lebih populer dikenal di sini sebagai teh biji, Cassiatora, atau teh biji mata, yang punya reputasi bagus untuk kesehatan mata. Banyak orang tua saya temui percaya bahwa jika mata mulai kabur atau terasa lelah, minum teh ini akan memperbaiki penglihatan. Memang betul, biji ini mengandung senyawa yang dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot mata. Tapi sifatnya yang dingin, dalam istilah pengobatan tradisional, tak selalu cocok dengan tubuh semua orang. Untuk mereka yang punya lambung sensitif atau tekanan darah rendah, meminumnya setiap hari justru bisa memicu masalah pencernaan dan membuat tensi makin tidak stabil. Saya pernah menangani Bu Rina, pensiunan guru yang selalu minum teh biji ini pagi dan sore. "Biar mata nggak kabur, dok," katanya. Namun setelah beberapa bulan, beliau mulai sering merasa perut mules, buang air terlalu sering, dan kadang pandangan berkunang. Analisis saya, ini kombinasi efek laksatif, melancarkan BAB, dan penurunan tekanan darah dari teh tersebut, yang bagi tubuhnya yang sudah kurus menjadi beban. Uniknya, ada perdebatan terbuka di kalangan herbalis dan dokter umum terkait keamanan penggunaan teh ini jangka panjang. Sebagian beranggapan bahwa dengan dosis tepat, efek samping bisa diabaikan. Yang lain, termasuk saya, berpendapat bahwa risikonya tetap harus diwaspadai karena respon tubuh setiap orang berbeda. Anda tak pernah benar-benar tahu efeknya sampai mencobanya, dan itu bukan cara paling aman untuk belajar. Jika ingin tertawa sebentar di tengah topik serius ini, bayangkan kita sedang main kartu dan tiap kali Anda menarik kartu, Anda tidak tahu apakah yang keluar itu kartu menang atau kalah. Minum teh herbal setiap hari tanpa kontrol itu mirip seperti itu. Hanya saja hadiahnya bisa berupa kesehatan atau keluhan baru yang tak diundang. Kita akan melanjutkan dengan jenis ketiga yang sering disalahpahami sebagai penambah stamina, tetapi ternyata bisa jadi bumerang bagi sebagian orang. Langsung setelah ini, jenis teh ketiga yang sering saya temui di rumah pasien adalah teh daun Polygonatum odoratum, atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai teh daun kencur Jawa, meski sebenarnya ini adalah Donggulre atau Solomon's Seal Tea, bila kita mengikuti istilah dari Korea. Banyak orang percaya minuman ini bisa memulihkan tenaga, membuat badan terasa segar, dan bahkan menghilangkan rasa pegal-pegal. Pak Rudi, seorang sopir angkutan yang saya kenal lebih dari 20 tahun, adalah salah satu penggemar setia teh ini. Ia bercerita, setiap merasa letih setelah sehari penuh mengemudi, ia menjerang air penuh panci, memasukkan segenggam daun keringnya, dan meminumnya sepanjang sore hingga malam.
Badan langsung hangat dan enteng. "Dok," katanya sambil tertawa. Namun seiring waktu, ia mulai mengalami gejala aneh, sering keliengan saat hendak berdiri, berkeringat dingin, dan kadang pandangan kabur seperti layar TV jadul kehilangan sinyal. Sebagai dokter, insting saya langsung mengarah ke perubahan tekanan darah atau gula darah. Benar saja, pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya turun drastis sesekali, dan kadar gula darahnya berkali-kali lebih rendah dibanding biasanya. Teh ini ternyata punya senyawa yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin sekaligus memberikan efek vasodilator. Sehingga jika dikombinasikan dengan obat antihipertensi dan antidiabetes yang sudah ia konsumsi, hasilnya jadi terlalu efisien, bahkan berbahaya. Saya jelaskan kepada Pak Rudi, mau rem bekerja bagus itu penting, tapi jangan sampai rem terlalu pakem sampai mobilnya kebalik. Analogi itu membuat beliau terdiam sebentar lalu tertawa, sambil berjanji membatasi konsumsi teh tersebut seperti seharusnya. Sekadar satu cangkir, bukan satu teko. Hal yang paling menantang bagi saya adalah meyakinkan orang bahwa efek menenangkan atau menyegarkan yang mereka nikmati bisa jadi merupakan tanda bahwa tubuh sedang overcompensating. Ya, efek wah itu tidak selalu berarti kita lebih sehat. Kadang itu pertanda tubuh kita diseret ke tepi batas normal. Satu pelajaran dari kisah-kisah teh jenis ini adalah bahwa kita sering terjebak pada pola pikir. Kalau sedikit baik, banyak pasti lebih baik. Padahal dalam farmakologi, hampir semua zat termasuk air punya ambang aman. Dan bagi orang yang punya kondisi medis atau sedang minum obat, ambang itu jadi lebih rendah lagi. Melangkah ke jenis berikutnya. Saya ingin mengajak Anda menengok fenomena teh akar bardok atau yang populer disebut teh akar gobo. Ini salah satu bintang di dunia minuman herbal bagi mereka yang tertarik pada detox dan kesehatan kulit. Bahkan saya pernah lihat influencer memamerkan detox tea challenge di media sosial selama sebulan penuh dengan teh ini. Memang berdok dalam dosis moderat punya banyak kelebihan, mengandung antioksidan, bisa membantu mengurangi peradangan dan mempengaruhi sirkulasi darah. Sayangnya, akar ini juga punya kecenderungan meningkatkan pengeluaran urin. Itu berarti bila dikonsumsi berlebihan, potensi dehidrasi dan kehilangan mineral penting menjadi nyata. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang mengganti air putih dengan teh bardok karena merasa tubuhnya lebih segar. 6 bulan kemudian, fungsi ginjalnya nyaris turun setengah dari nilai normal. Saat saya tanya kenapa tidak minum air biasa, ia berkata sambil tersenyum malu, "Kan ini juga air, cuma warnanya coklat." Ia tidak sadar bahwa warna coklat itu berasal dari zat aktif kuat yang kalau terus-menerus diproses ginjal, akhirnya membebani secara kronis. Di sini, saya jadi teringat sebuah percakapan dengan seorang peneliti bahan alam di sebuah seminar. Kami berdebat hangat soal efek jangka panjang berdok. Beliau berargumen bahwa dengan proses pengeringan tertentu, kadar zat diuretiknya bisa ditekan. Saya mengakui mungkin benar, tapi masalahnya di pasaran, tak semua produk menjalani proses itu. Jadi, bagi orang awam, risikonya tetap mengintai. Tentu saja, saya tak ingin menakut-nakuti tanpa memberi konteks positif. Semua teh yang kita bahas, ya, bahkan yang berpotensi membahayakan, punya segi bermanfaat jika digunakan dengan tepat. Masalahnya adalah bagaimana kita mendefinisikan tepat itu. Misalnya, kalau seseorang sehat, tidak sedang minum obat diuretik, dan mengonsumsi hanya satu cangkir berdok per hari, kemungkinan besar ia akan mendapatkan manfaat tanpa risiko besar. Tetapi meminumnya seteko dari pagi sampai malam, itu mengundang masalah. Saya tahu di antara Anda ada yang mulai tersenyum miring. Ya ampun, hari ini saya sudah minum 2 termos teh semacam itu. Nah, tenang. Bukan berarti harus langsung panik. Tubuh manusia punya kapasitas adaptasi, tapi bukan berarti bisa kita pakai seenaknya.
Sekarang kita sudah melihat 4 jenis teh yang sering terlalu dicintai orang hingga akhirnya justru merugikan. Sisa satu lagi yang ingin saya tempatkan di daftar 5 besar karena sering disalahpahami sebagai penyelamat organ tertentu. Padahal bisa menjadi perusaknya yang diam-diam. Dan ini adalah teh yang bahkan iklannya kadang memanfaatkan momen saat tubuh sedang terpuruk. Misalnya saat mabuk habis minum alkohol semalam suntuk. Saya akan membukanya di bagian berikut dan percayalah, iklan yang terlihat meyakinkan itu tidak selalu menceritakan sisi gelapnya. Teh kelima yang ingin saya bicarakan malam ini adalah teh kayu manis India. Maaf. Maksud saya teh kayu manis liar yang dikenal sebagai teh akar memar oleh sebagian orang. Tapi di sini kita akan fokus pada yang lebih dikenal luas, teh kayu manis hutan atau Helicteres isora. Di Korea lebih populer lagi kisahnya sebagai teh batang Hopenia atau Hopenia dulcis yang sering diiklankan sebagai si penyelamat hati pasca mabuk. Kalau Anda pernah melihat iklan yang menggambarkan seseorang bangun dengan wajah segar setelah malam berat penuh minuman keras, sambil memegang secangkir teh hangat, kemungkinan besar itu teh dari keluarga ini. Narasinya sederhana dan manis, minum ini, hati Anda akan kembali ceria. Sayangnya, realita di medan klinis sering tidak sesederhana itu. Mari saya ceritakan tentang Bu Lastri, seorang ibu rumah tangga yang jarang minum alkohol, tapi memiliki diagnosis awal perlemakan hati, fatty liver. Ia mendapatkan informasi bahwa teh batang Hopenia ampuh membersihkan hati. Karena niatnya tulus menjaga kesehatan, ia merebus 1 genggam besar batang Hopenia setiap pagi, meminumnya sepanjang hari seperti air putih, bahkan memberi sedikit kepada suaminya. Awalnya, beliau merasa lebih segar. Tapi setelah 6 bulan, hasil lab menunjukkan enzim hati, AST dan ALT, melonjak 2 kali lipat. Tubuhnya tidak menunjukkan gejala besar selain sedikit cepat lelah. Inilah bahayanya. Kadang organ kita rusak dalam diam. Hati, misalnya, mampu bertahan dan bekerja walau sudah kehilangan sebagian besar kapasitasnya. Sampai akhirnya kerusakan menjadi signifikan dan sulit dibalikkan. Teh ini memang mengandung senyawa yang pada dosis tepat bisa bersifat hepatoprotektif alias melindungi hati. Tetapi jika diminum berlebihan, terutama oleh orang yang hatinya sudah memiliki kondisi tertentu, senyawanya bisa menjadi beban tambahan. Analoginya seperti membersihkan perabot kayu antik dengan cairan pembersih. Jika digunakan secukupnya, kilapnya terjaga. Terlalu sering dan terlalu banyak, permukaannya justru terkelupas. Ada perdebatan menarik dalam salah satu simposium herbal yang saya ikuti. Beberapa peneliti menunjukkan data bahwa konsumsi ekstrak Hopenia dosis tinggi dalam waktu lama menyebabkan stres oksidatif pada sel hati hewan percobaan. Peneliti lain membantah, mengatakan kondisi tersebut tidak mewakili konsumsi harian manusia. Namun, yang terlupakan adalah tubuh manusia nyata memiliki variabilitas yang besar dalam merespon zat aktif. Dan kelompok rentan seperti lansia atau pasien dengan penyakit metabolik tidak bisa disamakan dengan orang muda sehat. Saya selalu katakan ke pasien, iklan bekerja untuk menjual, bukan untuk mengawal kesehatan Anda. Tugas kita adalah memfilter klaim yang datang, terutama jika klaim itu terlalu indah untuk dipertanyakan. Dan tidak, organ merasa segar bukanlah parameter medis yang bisa dijadikan patokan. Nah, setelah kita membahas 5 teh dengan potensi risiko tinggi jika diminum berlebihan, yakni teh rambut jagung, teh biji Cassiatora, teh daun Polygonatum, teh burdock, dan teh Hopenia. Mungkin ada yang bertanya, terus apalagi yang harus diperhatikan? Ternyata, masih ada beberapa teh populer yang bisa memicu efek samping jika diminum seperti air. Contohnya adalah teh hijau dan teh hitam. Keduanya mengandung kafein, zat yang dalam jumlah cukup bisa membuat Anda terasa lebih waspada.
tetapi jika terlalu sering, berpotensi menimbulkan gangguan tidur, detak jantung lebih cepat, atau bahkan rasa cemas yang tidak jelas asalnya. Pernahkah Anda minum kopi terlalu banyak dan merasa gelisah tanpa sebab? Nah, itu efek kafein, dan teh pun bisa memberikannya. Lalu ada teh dandelion atau teh akar dandelion yang sering dianggap melancarkan pencernaan. Memang betul. Namun jika diminum berlebihan, asam lambung bisa meningkat. Efek ini mirip seperti ketika Anda mengonsumsi jeruk nipis berlebihan. Perut terasa terbakar dan tidak nyaman. Jangan lupakan juga teh kulit kayu manis atau teh campuran serai yang kadang dipromosikan sebagai pembersih darah. Berlebihan mengonsumsinya bisa menyebabkan gangguan lambung atau penipisan darah, sehingga bagi yang sudah minum obat pengencer darah, risiko pendarahan bisa meningkat. Semua ini membawa saya pada satu kesimpulan sementara. Semua yang punya efek positif pada sistem tubuh selalu punya potensi efek negatif kalau dosisnya salah. Di dunia medis, ini bukan rahasia, ini hukum dasar. Selalu ada dosis aman dan selalu ada dosis yang melewati batas. Sebelum kita masuk ke daftar teh yang relatif aman untuk diminum tiap hari, izinkan saya menyelipkan sedikit kisah kebijaksanaan di luar dunia medis. Almarhum kakek saya dulu orang yang sangat sederhana. Ia sering berkata, air sungai yang deras memang membawa ikan, tapi juga bisa menyeretmu hanyut. Saat kecil saya menganggap ini nasihat tentang memancing. Saat dewasa dan menjadi dokter, saya sadar ini adalah metafora sempurna tentang nutrisi, herbal, dan kesehatan. Aliran manfaat itu ada itu. Tapi kalau terlalu deras, Anda bisa terseret bersamanya ke arah yang tidak Anda inginkan. Disinilah kita akan berbelok ke arah yang lebih positif. Teh yang bisa menemani Anda setiap hari dengan risiko minimal. Saya akan membagikan daftar dan alasan ilmiahnya di bagian berikut. Dan ya, akhirnya kita akan bicara tentang teh yang benar-benar bisa Anda teguk sore ini tanpa membuat ginjal atau hati Anda protes. Setelah tadi kita menjelajahi zona berisiko dan mungkin membuat beberapa dari Anda memandang curiga pada isi dapur sendiri. Mari sekarang kita melangkah sedikit ke area yang lebih aman dan, jujur saja, lebih menenangkan hati. Saya akan mulai dengan membicarakan teh yang namanya terdengar seperti judul lagu jazz, teh rooibos. Rooibos berasal dari Afrika Selatan, tidak mengandung kafein, dan rasanya lembut tapi dengan karakter yang khas. Fungsi utamanya adalah memberi antioksidan, membantu menjaga kesehatan jantung, dan tidak membebani ginjal dengan sifat diuretik berlebihan. Saya punya pasien, Pak Winarno, yang mengganti kopi malamnya dengan rooibos. Setahun kemudian, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan kualitas tidurnya meningkat. Apakah semua orang akan mengalami hal yang sama? Tentu tidak, tapi secara umum, ini adalah pilihan teh harian yang jauh lebih ramah bagi tubuh dibandingkan 5 yang tadi kita bahas. Ada hal menarik dari rooibos yang jarang disebutkan, ia mengandung aspalatin, sejenis antioksidan yang cukup unik karena jumlahnya hanya signifikan di tumbuhan ini. Beberapa penelitian kecil menunjukkan manfaat potensial aspalatin dalam mengatur gula darah. Meski diskusi tentang sejauh mana manfaatnya untuk manusia masih berlangsung di kalangan ilmuwan, ini salah satu perdebatan akademis terbuka yang saya senangi, karena memberi peluang riset berikutnya sambil tetap aman bagi konsumen. Berikutnya adalah teh hibiscus yang warnanya cantik sekali, merah merona, seperti gaun pesta mini untuk cangkir Anda. Rasanya asam segar. Dan manfaatnya antara lain membantu menurunkan tekanan darah ringan, serta menyediakan banyak vitamin C alami. Saya biasanya mengingatkan pasien yang punya masalah lambung untuk menikmatinya setelah makan, karena rasa asamnya bisa memicu perih jika perut kosong. Tetapi di luar itu, ia cenderung aman diminum setiap hari dalam jumlah wajar. Kisah bijak dari seorang pasien, Bu Anna,
Yang rutin minum hibiskus adalah bukti menarik. Beliau merasa minuman ini membantunya mengurangi kebiasaan meminum minuman manis kemasan, dan entah sugesti atau tidak. Beliau juga merasa lebih bugar di pagi hari. Mungkin ini efek kombinasi gula darah yang lebih stabil dan asupan hidrasi yang lebih baik. Yang jelas, mengganti minuman berpemanis dengan hibiskus membuat kalorinya berkurang tanpa merasa kehilangan rasa. Yang ketiga di daftar aman adalah teh chamomile. Teh ini sering saya sebut sebagai selimut cair karena efeknya yang menenangkan. Banyak lansia yang kesulitan tidur malam menemukan manfaat besar dengan secangkir chamomile hangat sebelum tidur. Selain itu, chamomile memiliki sifat antiinflamasi ringan dan dapat membantu mengurangi rasa kembung atau ketidaknyamanan pencernaan. Kabar baiknya, tanpa kafein, teh ini ramah diminum malam hari. Bahkan ada cerita kecil dari ruang perawatan. Seorang pasien saya yang sudah seminggu sulit tidur akhirnya bisa tertidur lelap 3 malam berturut-turut setelah perawat menawarkan chamomile sebelum tidur. Apakah ini efek placebo? Mungkin. Tapi yang terpenting pasiennya akhirnya mendapat istirahat. Dan itu yang kita butuhkan untuk proses penyembuhan. Keempat, mari beri tempat khusus pada teh berbasis biji-bijian atau sereal. Seperti teh barley, Jawa, beras sangrai, teh beras merah, atau teh jagung panggang. Ini adalah pilihan yang populer di Asia, bebas kafein, rendah risiko efek samping, dan memberi rasa yang netral. Dari segi hidrasi, ia bisa menjadi pengganti air putih bagi mereka yang ingin sedikit rasa di minumannya. Di keluarga saya sendiri, teh barley adalah minuman sehari-hari. Mungkin ini warisan dari kebiasaan nenek yang selalu punya kendi besar berisi barley tea dingin di meja makan. Beliau selalu berkata, air ini teman lambung, tidak pernah mengkhianati. Tentu itu hiperbola penuh kasih sayang, tapi nyatanya tidak ada satupun di rumah yang pernah punya masalah pencernaan karena teh ini. Namun, meski teh-teh tersebut tergolong aman, ada satu prinsip yang tetap berlaku. Teh adalah pelengkap, bukan pengganti air putih sepenuhnya. Air putih tetap menjadi medium terpenting untuk mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, dan memindahkan nutrisi ke seluruh tubuh. Teh, bahkan yang paling aman, bisa diibaratkan lauk pauk, menambah selera, memberi variasi, tapi tidak menggantikan nasi dalam sepiring makanan pokok kita. Menariknya, sekalipun saya memuji teh-teh ini, ada penelitian yang menyebutkan bahwa bahkan rooibos atau chamomile perlu dibatasi kalau seseorang memiliki alergi terhadap tanaman tertentu. Alergi memang cenderung jarang terjadi untuk jenis ini, tetapi tetap saja tubuh kita punya hak untuk memberi pendapatnya sendiri. Jadi, sebelum Anda tergoda untuk langsung menimbun satu kardus chamomile di dapur, berilah tubuh waktu untuk beradaptasi. Misalnya mulai dengan secangkir sehari selama beberapa hari. Lalu perlahan tambahkan jika terasa nyaman. Pada titik ini, sebagian dari Anda mungkin mulai menyusun di kepala daftar aman dan bahaya untuk minuman herbal. Tapi saya ingin membawa Anda sedikit ke lapisan lebih dalam. Mengapa teh yang berfungsi diuretik atau bersifat obat bisa berisiko, sementara teh-teh di daftar aman ini cenderung tidak? Jawaban ini sedikit teknis, tetapi saya akan membawanya dengan bahasa yang tetap bisa dinikmati sambil menyesap minuman Anda. Akan kita bahas itu di bagian berikutnya, dan ini adalah kunci agar Anda bisa menentukan sendiri batas aman untuk apapun yang Anda minum nanti. Jadi, kenapa ada teh yang aman diminum sehari-hari, sedangkan ada yang sebaiknya hanya 1 atau 2 cangkir per hari? Jawabannya kembali pada bagaimana tubuh kita, terutama ginjal dan hati, bekerja sebagai departemen pemeliharaan tubuh yang selalu siaga. Ginjal, misalnya, adalah seperti pasangan kerja yang pendiam namun tangguh. Setiap menit ia menyaring darah Anda, membuang limbah yang tidak diinginkan,
sambil mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jika Anda mengonsumsi teh yang bersifat diuretik kuat setiap hari, ibaratnya Anda menuntut pasangan kerja ini untuk memproses tarikan lembur terus-menerus tanpa tambahan tenaga. Lama-lama, ia akan bekerja dengan performa menurun, bukan karena malas, tapi karena aus secara alami. Saya selalu menggambarkan ini ke pasien dengan analogi. Bayangkan mesin cuci di rumah Anda. Mesin itu bisa dipakai berjam-jam, tapi jika dipaksa beroperasi 24 jam non-stop setiap hari, beltnya akan longgar, mesinnya panas, dan performanya menurun. Begitu juga ginjal. Faktor kedua adalah hilangnya stok mineral penting ketika tubuh terlalu sering dibilas. Kalium, magnesium, dan natrium adalah contoh mineral yang tidak hanya membantu otot bergerak, tetapi juga menjaga detak jantung stabil. Kehilangannya bisa membuat Anda merasa lemas atau bahkan terjatuh karena pusing mendadak. Ada pasien saya yang berkata, "Dok, kaki saya seperti tak mau diajak kompromi." Setelah cek lab, kadar kaliumnya rendah sekali dan ya, beliau rajin minum teh diuretik. Di sisi lain, hati bekerja bak pabrik kimia yang mengatur keluar masuknya bahan baku dan membuang limbah. Teh-teh dengan aktivitas farmakologis kuat, misalnya yang mengandung flavonoid dosis tinggi atau senyawa spesifik yang mempengaruhi enzim hati, menambah kiriman paket ke pabrik ini, sesekali tidak masalah. Tapi bayangkan, jika setiap jam truk datang membawa bahan mentah yang perlu diproses. Meski awalnya pabrik terlihat produktif, lambat laun mesin akan aus. Pernah ada momen saat saya berdiskusi dengan rekan peneliti tentang kenapa sebagian orang tahan mengonsumsi herbal kuat bertahun-tahun tanpa masalah, sementara yang lain baru beberapa bulan sudah drop. Teori yang santer adalah faktor genetika, variasi enzim detoksifikasi di hati yang berbeda pada setiap orang. Penelitiannya masih terus berjalan, tapi ini cukup membuat saya semakin yakin bahwa saran moderasi selalu relevan. Karena kita tidak bisa tahu persis kecepatan proses masing-masing orang, lalu ada interaksi dengan obat herbal yang menurunkan gula darah. Jika dikonsumsi bersama obat diabetes bisa memicu hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. Herbal yang menurunkan tekanan darah, jika dikombinasi dengan obat antihipertensi, bisa membuat penderita pusing atau pingsan. Ini mirip seperti memberi dua orang instruksi berbeda untuk mengatur AC rumah. Satu memutar suhu ke 16 degree. Yang lain menekan tombol pendingin maksimal. Hasilnya rumah jadi membeku. Sekalipun niat awalnya hanya mendinginkan sedikit. Ada juga kelompok rentan yang efek sampingnya muncul lebih cepat, lansia di atas 65 tahun. Mengapa? Karena fungsi ginjal secara alami menurun seiring usia, sekitar 20-30% dibandingkan orang muda sehat. Itu artinya kapasitas mereka untuk memproses dan membuang zat asing juga berkurang. Selain itu, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau gangguan hati membuat organ-organ ini bekerja lebih keras pada kondisi normal. Menambahkan beban ekstra lewat teh berpotensi kuat setiap hari bagaikan mengepakkan tas 5 kilo tambahan ke pundak orang yang sudah kelelahan menanjak. Sejenak mereka mungkin masih sanggup, tapi cepat atau lambat lajunya melambat. Cerita kebijaksanaan kali ini datang dari seorang pasien senior yang menyentuh hati saya. Ibu Marni, 72 tahun. Mengaku dulu rajin minum teh herbal karena ingin sehat tanpa obat. Suatu hari beliau datang dengan keluhan sering jatuh tanpa sebab jelas. Ternyata kadar elektrolitnya sangat rendah. Setelah kami hentikan teh diuretik yang ia minum dan menggantinya dengan air putih plus teh aman seperti chamomile, kondisi itu tak pernah terulang. Ia tersenyum. Ternyata saya lebih sehat setelah berhenti berusaha terlalu keras jadi sehat. Kalimat yang indah, bukan? Fakta aneh yang jarang dibicarakan adalah bahwa air murni, dengan semua kesederhanaannya, sebenarnya adalah pelumas universal bagi hampir semua proses biologis tubuh. Tetapi,
banyak orang lebih memilih menggantinya seluruhnya dengan minuman yang punya rasa, karena merasa bosan dengan air. Padahal, rasa bosan itu tak sebanding dengan risiko jangka panjang jika semua cairan disuplai lewat sumber yang juga membawa zat aktif ke tubuh. Jadi, pelajaran utamanya adalah memahami bahwa tubuh kita punya kapasitas dan kebutuhan yang berbeda untuk air murni, nutrien, dan zat farmakologis. Saat kita memaksa satu pintu masuk minuman, membawa semuanya sekaligus, prosesnya akan lebih keras dan berpotensi meninggalkan residu masalah di belakang. Di bagian berikutnya, kita akan menggabungkan semua informasi ini menjadi prinsip praktis memilih dan mengatur konsumsi teh harian supaya langsung bisa diterapkan mulai besok pagi. Ibaratnya, kita akan membuat peta aman untuk minuman Anda. Sekarang saatnya kita menyatukan semua potongan puzzle ini menjadi sebuah panduan praktis yang bisa Anda gunakan sehari-hari. Kita sudah berkeliling dari zona berisiko hingga wilayah aman. Dan sekarang saya ingin Anda punya peta agar tidak perlu setiap kali googling sambil memegang teko panas. Bingung apakah isinya teman atau musuh. Prinsip pertama berbunyi sederhana, tapi sering diabaikan. Air tetap nomor satu. Air putih adalah bahan bakar standar pabrik bagi tubuh Anda, netral, tidak memberikan beban tambahan, dan membantu semua organ melakukan fungsinya tanpa mengubah ritme kerja secara ekstrem. Jadi, bahkan jika Anda senang teh rooibos atau chamomile, pastikan tetap ada minimal 2-3 gelas air putih murni sehari. Prinsip kedua, teh yang memiliki efek jelas pada tubuh perlakukan seperti obat. Sama seperti obat memiliki dosis, begitu juga teh yang terkenal punya efek diuretik, menurunkan gula darah, atau melancarkan buang air besar. Ini artinya hanya diminum 1-2 cangkir per hari dan sebaiknya ada jeda waktu setelah makan, sekitar 30-60 menit. Tujuannya mencegah serapan zat aktif yang terlalu cepat atau bereaksi dengan obat yang sedang diminum. Mari kita buat daftar zona kuning, yaitu teh yang boleh, tapi perlu dibatasi dan dikontrol. Di sini ada teh rambut jagung, minum sebanyak air putih, people rawan kehilangan mineral. Teh biji. Cassiatora, efek menyejukkan mata bisa dibarengi risiko tekanan darah rendah dan pencernaan terganggu. Teh daun polygonatum, donggulre, potensi menurunkan gula dan tekanan darah terlalu drastis jika dikombinasi obat. Teh akar burdok, detoks ringan, tapi rawan dehidrasi jika berlebihan. Teh batang hopenia bisa melindungi hati, tapi juga merusaknya jika takarannya kebablasan. Prinsip ketiga, kenali kondisi pribadi. Punya hipertensi? Hindari teh yang bisa menambah efek obat antihipertensi. Punya diabetes? Waspada pada herbal yang bisa menurunkan gula darah. Sedang hamil atau menyusui? Jangan asal minum herbal tanpa rekomendasi tenaga kesehatan, karena zat aktifnya bisa ikut memengaruhi janin atau bayi. Ada satu cerita lucu tapi syarat makna dari Pak Tono, seorang pensiunan. Ia berkata, "Dok, saya dulu punya aturan. Teh apapun yang belum pernah saya minum, minimal 1 bulan saya coba dulu. Kalau badan nggak protes, baru saya beli kiloan." Kedengarannya konyol, tapi itu sebenarnya prinsip pengawasan diri yang bijak. Memberi waktu bagi tubuh untuk berkata suka atau tidak suka. Prinsip keempat, hindari pengganti total. Misalnya, meski teh barley atau chamomile termasuk aman, jangan beranggapan bisa mengganti semua kebutuhan air putih. Ibarat rumah makan, nasi tetap makanan pokok, lauk hanyalah pelengkap rasa. Prinsip kelima, pahami interaksi. Jika Anda sudah minum obat dokter, terutama untuk penyakit kronis, catat bahwa setiap teh dengan efek signifikan bisa memodifikasi kerja obat, baik memperkuat atau justru melemahkan. Ini salah satu alasan saya kerap meminta pasien untuk bercerita pola minum mereka secara detail, bukan hanya makanan.
Sering sekali saya temukan mereka rutin mengonsumsi teh herbal tertentu tanpa pernah menganggap penting untuk menyebutkannya. Untuk memudahkan, pikirkan 3 zona. Zona hijau, rooibos, hibiscus untuk lambung sehat. Chamomile, teh barley, beras merah, jagung panggang, aman harian. Zona kuning, 5 teh utama tadi, aman terbatas, perlu kontrol jumlah dan kondisi. Zona merah, teh dengan kafein tinggi, hijau, hitam, oolong, untuk yang punya masalah tidur, jantung, atau lambung, serta herbal kuat lain yang belum teruji pada kondisi Anda. Sebaiknya konsultasi dulu sebelum mencoba harian. Mungkin sebagian Anda merasa daftar ini terlalu ribet, tapi percayalah, keribetan ini lebih baik daripada keribetan mengurus rawat inap atau terapi jangka panjang akibat kerusakan organ yang dapat dicegah. Kebijaksanaan usia tua yang layak diingat datang dari nenek tetangga saya dulu. Beliau sering berkata, kenyang itu bukan berarti sehat, dan rutin itu belum tentu benar. Filosofi ini saya bawa juga ke ranah minuman herbal. Jangan terbuai hanya karena tetangga atau influencer berkata mereka merasa segar. Anda harus menakar dengan ukuran tubuh dan gaya hidup Anda sendiri. Satu fakta sampingan yang jarang dibicarakan adalah bahwa sebagian orang mengganti semua cairan harian mereka dengan minuman herbal demi kesehatan, tanpa sadar bahwa dalam jurnal kedokteran hal ini dikategorikan sebagai risk behavior jika dilakukan tanpa pengawasan. Bukan berarti otomatis buruk, tapi berisiko, dan itu beda tipis dari bermasalah jika kondisi mendasar tubuh tidak diketahui. Di bagian berikutnya, saya akan menutup perjalanan kita malam ini dengan membicarakan siapa saja yang harus betul-betul waspada dan alasan khususnya. Sebelum akhirnya kita mengendurkan tempo dan menutup dengan nada hangat, sekarang mari kita bicara tentang kelompok orang yang harus benar-benar ekstra hati-hati. Saya sebut kelompok ini sebagai tim prioritas tinggi dalam urusan perhatian terhadap apa yang diminum. Sebab bagi mereka, margin error tubuh sudah jauh lebih sempit dibandingkan mereka yang masih sehat bugar. Kelompok pertama tentu saja adalah lansia, umumnya di atas usia 65 tahun. Proses penuaan alami menyebabkan fungsi ginjal menurun sekitar 20-30% dibandingkan masa muda. Kemampuan hati dalam memproses zat juga berkurang. Sekalipun tes darah kadang masih terlihat baik di atas kertas. Artinya, teh dengan efek diuretik kuat atau dengan zat aktif dosis signifikan akan menumpuk pekerjaan pada organ yang sudah lebih lambat menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan hati. Tubuh mereka sudah bekerja keras setiap hari untuk menjaga keadaan tetap stabil. Menambahkan beban melalui herbal kuat adalah seperti menyuruh orang yang sedang memikul karung beras untuk menambahkan galon air di punggungnya. Mungkin bisa, tapi risiko cedera meningkat berkali-kali lipat. Ketiga, orang yang mengonsumsi banyak jenis obat secara rutin. Setiap obat yang kita minum diproses melalui jalur tertentu di hati atau ginjal. Dan banyak zat herbal yang bisa memodifikasi jalur ini. Ada yang mempercepat pembuangan obat sehingga efeknya menurun. Dan ada yang memperlambat sehingga kadar obat dalam darah meningkat di luar batas aman. Kombinasi tak terduga bisa datang tiba-tiba. Misalnya obat pasien jadi terasa terlalu kuat atau justru tidak bekerja sama sekali. Keempat adalah ibu hamil dan menyusui. Plasenta memang melindungi janin, tetapi banyak zat tanaman bisa menembusnya. Begitu juga lewat ASI. Zat aktif bisa ikut terbawa ke bayi yang organnya jauh lebih sensitif. Prinsip lebih aman menghindar berlaku kuat di sini, kecuali jika ada petunjuk medis yang jelas dan terpercaya. Kelima, mereka yang punya alergi atau riwayat reaksi sensitif terhadap tanaman tertentu. Meskipun jarang,
Beberapa teh seperti chamomil bisa memicu alergi pada mereka yang sensitif terhadap keluarga tanaman Astraceae. Atau rooibos bisa jadi sedikit mengganggu pada mereka yang punya intoleransi spesifik. Meskipun kasusnya jarang. Saya teringat kisah Pak Heru, pasien dengan riwayat penyakit ginjal, stadium awal yang diundang ke acara arisan keluarga. Di sana, ia disuguhi teko besar teh herbal campur-campur, kombinasi burdok, jahe, dan batang hopenia. Karena tidak ingin menyinggung tuan rumah, ia minum beberapa gelas. 2 hari kemudian ia datang dengan keluhan kaki bengkak dan tekanan darah melonjak. Hasil pemeriksaan menunjukkan elektrolitnya berantakan. Saya kira minum teh itu aman. Dok, namanya juga buat kesehatan. Katanya, kejadian ini menjadi pelajaran pahit bahwa campur-campur di dunia herbal bisa memberi efek kumulatif yang tidak terduga. Lalu, mungkin ada yang bertanya di kepala sekarang, kalau begitu, bagaimana caranya menentukan apakah saya boleh minum teh tertentu atau tidak? Jawabannya sederhana tapi sering diabaikan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan yang memahami interaksi obat dan herbal. Tidak semua dokter atau apoteker menguasai herbal, tapi mereka punya prinsip penilaian risiko yang bisa menjadi panduan awal. Membawa daftar semua obat dan herbal yang Anda konsumsi pada saat konsultasi akan sangat membantu. Nasihat bijak ini bukan berarti hidup Anda harus penuh rasa takut terhadap setiap tegukan. Justru sebaliknya, dengan tahu bagaimana memilih dan membatasi, Anda bisa minum dengan rasa tenang, tanpa cemas akan efek jangka panjang. Fakta aneh yang saya temukan di lapangan adalah bahwa lebih dari separuh pasien yang mengalami masalah akibat teh herbal tidak pernah memberitahu dokter bahwa mereka meminumnya setiap hari. Alasannya bermacam-macam, merasa tidak penting untuk dikabarkan, atau takut dianggap tidak serius menjalankan pengobatan. Padahal, informasi itu bisa menjadi kunci agar pengobatan berjalan aman. Jadi, pesan saya kepada semua tim prioritas tinggi, Anda boleh menikmati teh, tapi rekamlah dalam ingatan bahwa tubuh Anda bekerja di garis tipis antara stabil dan tidak stabil. Setiap yang Anda minum adalah bagian dari beban kerja itu. Sadari efeknya, ukur porsinya, dan dengarkan respons tubuh. Jika ada tanda-tanda seperti lemas, pusing, mual, jantung berdebar, atau pembengkakan, segera istirahatkan dan periksakan. Di bagian terakhir setelah ini, kita akan melangkah perlahan-lahan ke penutup, melunak dari semua detail teknis, memeluk ide bahwa esensi menjaga kesehatan bukanlah melarang diri mati-matian, melainkan mengetahui kapan harus melangkah maju dan kapan harus mundur. Kalau Anda menyimak dari awal, malam ini kita sudah berjalan bersama melewati deretan cerita pasien, penjelasan medis, sedikit candaan, dan beberapa fakta yang jujur saja mungkin membuat Anda ingin mengecek dapur sekarang juga. Kita sudah bicara tentang teh yang diam-diam bisa menurunkan fungsi ginjal, memengaruhi tekanan darah, mengacaukan keseimbangan elektrolit, dan memberi beban berlebih pada hati. Kita juga sudah memberi panggung bagi teh-teh yang lebih ramah dan bisa dijadikan teman harian. Dan terakhir, kita sudah memetakan siapa saja yang perlu ekstra hati-hati. Sekarang, saya ingin menutup perjalanan ini dengan satu gambaran sederhana. Tubuh kita itu seperti rumah tua yang pernah jadi tempat kenangan indah. Rumah ini punya kerangka yang kuat, tapi usianya membuat ia lebih sensitif terhadap beban berat. Bocor kecil di atap atau saluran air yang jarang dibersihkan, yang menentukan apakah rumah ini akan bertahan bertahun-tahun lagi adalah perawatan tepat, bukan dekorasi berlebihan. Teh herbal dalam semua bentuk dan khasiatnya bisa menjadi dekorasi indah, memberi warna, suasana, dan bahkan kehangatan emosional pada rumah kita. Tetapi jika dekorasi itu berlebihan atau dipasang tanpa perhitungan,
ia bisa merusak struktur utama. Jadi, ini rangkumannya. Teh di zona kuning seperti rambut jagung, biji Cassiatora, daun Polygonatum, berdok, dan batang Hopenia. Nikmati hanya dalam porsi kecil, dengan jeda. Tidak setiap saat seperti air putih. Teh di zona hijau seperti rooibos, hibiscus jika lambung sehat, chamomile, dan teh barley beras merah jagung panggang. Boleh jadi teman harian. Tetap diimbangi air putih murni. Air putih tetap jadi prioritas utama. Tetap minum beberapa gelas setiap hari. Jika punya kondisi kesehatan khusus atau minum obat rutin, pastikan memperhitungkan interaksi. Ada satu kebijaksanaan orang tua yang saya sukai nih. Obat adalah teman bila kita tahu batas. Musuh bila kita lupa ia punya batas. Hal yang sama berlaku untuk herbal. Jangan terjebak dalam pola pikir natural itu aman tanpa batas. Kata natural berarti dari alam, bukan berarti bebas dari efek dosis. Dalam perjalanannya, saya sudah melihat pasien yang berangkat dari niat tulus menjaga kesehatan malah berakhir dengan kondisi yang harus dirawat intensif. Saya juga melihat pasien yang berhasil menjaga kualitas hidupnya selama bertahun-tahun hanya dengan memperhatikan asupan cairan dan tidak rakus pada klaim minuman ajaib. Perbedaannya, keduanya sama-sama ingin sehat, tapi yang satu mau mendengarkan tubuh dan informasi, sementara yang lain hanya mendengarkan kebiasaan dan cerita orang lain. Dan di sini, saya ingin mengakhiri dengan nada hangat. Malam sudah larut. Udara mulai lebih tenang. Bayangkan Anda duduk di kursi favorit dengan cangkir teh aman Anda. Barangkali chamomile, mungkin rooibos. Lampu diredupkan, dan Anda mendengar suara halus kipas atau desiran angin malam di jendela. Semua informasi yang kita bahas kini mengendap di kepala Anda, bukan untuk membuat takut, melainkan sebagai bekal supaya minuman yang Anda pilih besok pagi akan menjadi pilihan yang sadar dan tepat untuk Anda. Kesehatan bukan hanya soal apa yang kita konsumsi, tapi juga tentang rasa hormat pada tubuh yang telah setia membawa kita sejauh ini dalam hidup. Jadi malam ini, saya ingin Anda memberikan satu tepukan kecil di bahu sendiri. Anda sudah meluangkan waktu untuk belajar mendengar, dan memikirkan kembali kebiasaan. Esok hari, ketika Anda menyeduh teh, saya harap ada senyum kecil terlintas. Mengingat percakapan kita malam ini, itu akan berarti misi saya tercapai. Bukan hanya memberi Anda daftar teh, tapi memberi Anda kunci untuk menjaga rumah yang paling berharga ini, tubuh Anda. Malam ini, kita memulai dengan gambaran sederhana tapi menusuk. Minuman harian yang kita anggap menyehatkan bisa menjadi sumber masalah. Dari pengalaman klinis, saya bercerita tentang 5 teh zona kuning yang aman bila dibatasi. Teh rambut jagung, biji Cassiatora, daun Polygonatum, akar bardok, dan batang Hopenia. Masing-masing punya khasiat. Namun jika diminum seperti air putih, risiko kehilangan mineral, penurunan gula darah, gangguan pencernaan, hingga kerusakan hati membayangi. Kita juga menyinggung tes zona merah bagi orang dengan sensitivitas khusus, seperti teh hijau atau hitam yang kaya kafein jika Anda punya gangguan tidur atau jantung, dan campuran herbal kuat yang belum teruji pada kondisi Anda. Sebagai penyeimbang, saya memperkenalkan teh zona hijau, rooibos, hibiscus, chamomile, dan teh biji-bijian seperti barley atau jagung panggang. Teh-teh ini lebih ramah untuk konsumsi harian, tetap dengan catatan. Jangan sampai mereka menggantikan seluruh kebutuhan air putih harian Anda. Saya kemudian menguraikan alasan ilmiahnya. Efek diuretik berlebihan bisa membebani ginjal, dan senyawa aktif yang kuat bisa menekan atau memaksa hati bekerja terlalu keras. Interaksi dengan obat juga menjadi perhatian penting, terutama untuk lansia, penderita penyakit kronis, ibu hamil, menyusui,
atau mereka yang mengonsumsi banyak obat bersamaan. Pesan utamanya jelas, minum teh dengan bijak adalah bagian dari menghormati tubuh. Pilih jenis dan dosis yang sesuai kondisi Anda. Perhatikan respons tubuh dan jangan ragu mengonsultasikan pada profesional kesehatan. Dengan begitu, Anda bisa menikmati secangkir hangat tidak hanya untuk rasa, tapi juga untuk ketenangan pikiran karena Anda tahu itu adalah pilihan yang tepat. Akhir skrip, selamat malam.